hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab At-Tadhkirah susunan Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu kondisi pada hari kiamat, yaitu tentang adanya hisab, adanya pertanyaan di hari kiamat. Sekarang kita masuk kepada satu sesi di mana ada terjadi dialog, tanya jawab antara Allah dan hamba tanpa adanya penerjemah. Apa bahasa yang dipakai? Ya, bahasa Arab. Walaupun kita di dunia tidak bisa bahasa Arab, di akhirat Allah memberikan kemampuan kepada semua manusia untuk bisa berdialog dalam bahasa Arab. Tapi ini tidak berarti kita nggak perlu belajar, nanti juga di akhirat bisa. Nggak berarti begitu. Kita belajar bahasa Arab di dunia ini untuk kehidupan kita di dunia agar lebih lurus. Karena dengan bisa bahasa Arab, bisa menelaah Al-Quran, Sunnah, beserta penjelasannya secara benar. Qurannya bahasa Arab, Sunnahnya bahasa Arab, syarah atau tafsir dari kedua sumber wahyu tadi juga dengan bahasa Arab. Tanpa bahasa Arab kita nggak ngerti isinya, nggak paham maksudnya, sehingga nggak bisa diterapkan dalam kehidupan. Jadi kita perlu belajar bahasa Arab sekarang di dunia bukan untuk bisa bicara di akhirat, itu mah otomatis. Tapi untuk kepentingan kita di dunia demi kebahagiaan kita di akhirat. Sebuah hadis dari Adi bin Hatim diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru aysara minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyiqqi thamrah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah akan langsung berbicara dengan dia tanpa ada penerjemah. Dia akan melihat ke sebelah kanannya. Tak ada yang dia bisa lihat kecuali apa-apa yang telah dia lakukan di masa lalu, di dunia. Dia juga melihat ke arah kiri. Tak ada yang bisa dia lihat kecuali amal-amal yang pernah dilakukannya. Kanan, kiri itu semuanya amal-amal dia waktu di dunia. Lalu dia melihat ke arah depannya. Tak ada yang bisa dia lihat kecuali neraka di arah wajahnya. Maka takutlah kalian akan neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Syikh thamrah itu kurma, satu kurma dibagi dua. Nah, walaupun hanya dengan sepotong itu. Dengan cara disodakohkan, diinfakkan. Jangan melihat sedikitnya kebaikan.
Jangan diremehkan. Karena itulah Rasul alaihissalatu wassalam menyatakan fattaqullaha walau bisyiqqis tamrah. Bertakwalah kalian kepada Allah walaupun hanya dengan sepotong kurma, satu kurma dibagi dua yang kemudian disodakahkan. Imam Ibnu Hajar menambahkan lafaz lain dalam riwayat ini berkata Amash yang sampai juga kepada Adi bin Hatim walau bi kalimatin thayyibah. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada neraka. Maksudnya takutlah kamu kepada neraka walaupun hanya dengan satu kata yang baik. Perkataan yang baik itu pasti melahirkan pahala. Perkataan yang baik ini seperti contohnya zikir, baca Al-Quran, atau mengatakan perkataan yang baik kepada sama manusia. Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah kamu dengan kata yang baik. Yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu tersebut. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala menyatakan telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Muslim dari Al-Hasan dan Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yuja'u bibni Adam yaumal qiyamah fayuqafu baina yaday Allahi ta'ala fayaqulu lah a'taituk wa khawaltuk wa an'amtu alaik famadha sana'at fayaqulu ya Rabbi jama'tuhu wa thammartuhu fataraktuhu akthar mimma kana farji'ni atika bih fayaqulu Allah ta'ala arini ma qaddamta fayaqul faidha amdun lam yuqaddim khairan fayamdi bihi ilan nar. Kata Nabi SAW akan didatangkan seorang Bani Adam nanti pada hari kiamat. Lalu dia diberdirikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah bertanya, aku telah memberikan banyak pemberian kepadamu. Telah memberikan banyak anugerah kepadamu. Telah memberikan banyak nikmat kepadamu. Apa yang telah kamu lakukan dengan semua itu? Maka dia menjawab, ya Allah, aku kumpulkan. Aku golangkan. Aku kumpulkan harta itu, pemberian itu, aku golangkan. Diinvestasikan, diusahakan. Dan aku tinggalkan hartaku itu dengan jumlah yang lebih banyak dibanding sebelumnya. Jadi dia meninggalkan harta itu dalam arti mati, dalam keadaan jumlah hartanya lebih banyak daripada ketika pertama kali Allah memberikan itu kepada dia. Jago usaha nih orang. Maka kembalikan aku ke dunia, aku akan bawa semua hartaku ini kepadamu. Jadi disangkanya bentuk pertanggungjawaban harta itu harus dibawa nih segini ke hadapan Allah. Maka Allah berfirman, coba perlihatkan kepadaku apa yang telah kamu lakukan. Ternyata si hamba tadi tidak pernah melakukan kebaikan apapun dengan hartanya. Tidak keluar zakatnya, tidak infak, tidak sedekah, cuek terhadap momen-momen yang Allah perintahkan untuk bersedekah di momen itu. Ada masjid yang lagi dibangun, cuek, tidak mau ikut berkontribusi terhadap pembangunan itu. Ada madrasah, ada pondok pesantren yang lagi dibangun. Seruan Allah dalam Al-Quran, anjuran Nabi SAW untuk berinfak di fisabilillah tersebut dicuekin. Hartanya dia tumpuk-tumpuk untuk kepentingan pribadinya, kesenangan pribadinya. Padahal yang bisa dia nikmati hanya sedikit, selebihnya hanya kebanggaan.
Yang dia makan kan sedikit. Uang miliaran yang dia makan cuma puluhan ribu rupiah. Yang dia pakai paling ratusan ribu. Ada yang sekali pakai ratusan juta. Ya ada rumah dan mobil. Selebihnya hanya angka di bank, di rekeningnya. Belum tentu itu dia nikmati, belum tentu itu menjadi miliknya. Mungkin ditinggalkan sebagai warisan bagi ahli waris. Yang tersisa dari harta yang tersimpan itu hisab, pertanggungjawaban. Beratnya harta itu demikian. Halalnya sang harta menjadi bahan hisab, haramnya menjadi azab. Bebannya berat. Nah, orang tadi banyak harta, tapi nggak dipakai untuk melakukan kebaikan, fayam dibihi ilanar, lalu dia pun diseret kepada api neraka karena hartanya tersebut. Berdasarkan hal itu, maka hadis ini berisi wanti-wanti dengan harta. Coba intip-intip cari di Google sekarang. Mana saja, siapa saja yang sedang membangun masjid, membangun pesantren, coba. Ada nomor rekeningnya, kirim. Nanti para jamaah sekalian saya akan kirim ke grup jamaah. Informasi pembangunan pondok pesantren kita. Gak banyak, anggarannya cuma 12 M ya. Allah Maha Kaya. Apakah Allah akan melancarkan pembangunan ini melalui ibu-ibu, bapak-bapak kita atau melalui orang lain yang ikut menyumbang ke sini? Nah, itu yang memiliki saham kontribusi pahala untuk di akhirat nanti. Kita nyamati pondoknya dipakai terus untuk belajar, melahirkan para duat, para hufadz, para da'i, ngocor terus pahalanya ya. Menjadi jariah. Jadi orang itu minta dikembalikan ke alam dunia, mau bawa hartanya kepada Allah. Ternyata Allah tentu saja tahu apa yang sudah dia lakukan, bukan harta fisiknya yang harus dipertanggungjawabkan, dibawa ke hadapan Allah, tapi penggunaannya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnul Arabi dalam kitab Sirajul Muridin ada tambahan ka'annahu badaj, seolah-olah dia itu saat itu diperlakukan seperti anak kambing, diseret. Dan berkata Al-Harawi ka'annahu buduj minadz-dzahal, seolah-olah mereka itu anak-anak kambing karena hinanya, dihinakan, diseret menuju kepada api neraka. Abu Ubaid menyatakan yang dimaksud dengan buduj itu adalah waladud dha'an, itu anak-anak kambing, yang itu menjadi simbol dari terhinanya dia di akhirat nanti. Adapun perkataan ma minkum min ahadin, tak ada seorang pun di antara kalian, maknanya yang dimaksud kalian di sini diterangkan ma minkum mimman la yadkhulul jannata bighairi hisab min ummati illa sayukallimuhullah. Tiada seorang pun di antara kalian yang tidak masuk surga tanpa hisab. Kalau yang masuk surga tanpa hisab mah tidak ada dialog seperti ini. Nggak ada hisab. Tapi yang masuk surga dengan hisab dari kalangan umatku pasti akan berbicara, berdialog dengan Allah tanpa adanya penerjemah. Makanya perhatikan betapa berharganya hidupmu ketika Allah menyebutkan dosa-dosamu secara terbuka langsung di hadapanmu. Ketika Allah berkata, ya abdi ammastahyaita minni fabaraztani bil qabah
wastahyaita min khalqi fadharta lahumul jamil akuntu ahwana alaika min sa'iri ibadi istakhfafta bin nadhari ilaika wa lam takassarta bih wasta'zamta nadhara ghairi alam un'im alaika famadha gharraka bi. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, tidakkah engkau merasa malu terhadapku? Engkau secara terang-terangan berbuat buruk di bawah pengawasanku, penglihatanku. Karena Allah selalu melihat setiap saat, setiap detik dari kehidupan kita. Engkau berbuat buruk, dosa, maksiat, padahal aku melihat. Dan engkau malu terhadap makhlukku, sesama makhluk Allah. Karena itulah maka engkau tampakkan kebaikan-kebaikanmu di hadapan mereka. Apakah aku ini lebih hina dalam pandanganmu daripada hamba-hambaku? Di hadapan Allah mah berani berdosa, berani bermaksiat, tapi di hadapan sesama makhluk maka enggak beraninya. Kita mah jaim. Jaga image di hadapan orang-orang, hanya memperlihatkan kebaikan di hadapan orang. Kesel, mangkal juga kita tahan, gak ditampakkan di hadapan orang-orang banyak. Jaga image. Tapi di hadapan Allah, maka ketika kita menyendiri, padahal kita tahu Allah selalu melihat, berani berbuat dosa dan berbuat maksiat. Berani berdosa di bawah pengawasan Allah, tapi malu berbuat salah di hadapan orang. Kata Allah, apa aku ini lebih rendah daripada hamba-hamba aku dalam pandanganmu? Istaghfafta nadhari ilaik, engkau menganggap enteng, menganggap remeh terhadap pengawasanku kepadamu. Makanya engkau tidak berbuat banyak kebaikan. Tapi engkau menganggap agung penilaian orang lain terhadapmu. Bukankah aku yang telah memberikan nikmat kepada kalian? Bagaimana kalian bisa tertipu sehingga berbuat dosa kepadaku? Ini yang jarang disadari oleh kita ketika kita berbuat salah, berbuat dosa. Kan gitu ya ibu-ibu sekalian ya. Saya fokuskan kepada ibu-ibu, kan ini pengajian ibu-ibu. Walaupun bapak-bapak tidak terlarang mendengarkannya. Jadi rata-rata orang berbuat dosa itu mengabaikan pengawasan Allah kepada dirinya. Tapi ketika kita mau berbuat dosa lalu ada satu orang aja yang melihat, kita berhenti. Kita stop. Kita tunda. Karena malu kepada orang. Karena takut aibnya disebarkan oleh orang. Jadi viral di media sosial. Takut kepada orang, lebih malu kepada orang, tapi tidak takut, tidak malu kepada Allah SWT. Kata Allah, akuntu ahwana alaik min sa'iri ibadi. Apakah aku ini lebih hina, lebih rendah dalam pandanganmu dibanding hamba-hambaku? Karena itulah ketika engkau menyendiri, padahal aku melihat engkau berani berbuat buruk. Tapi ketika di hadapan sesama manusia engkau enggak berani berbuat perbuatan tersebut. Bagaimana kamu bisa tertipu sehingga berbuat durhaka kepadaku? Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Ma minkum min ahadin illa sayakhlullahu bihi kama yakhlu ahadukum bil qamari lailatal badr." Thumma yaqul ya ibn Adam, "Ma gharraka bi ya ibn Adam? Madza amilta fi ma 'alimta ya ibn Adam? Madza ajabta al mursalin? Ya ibn Adam, alam akun raqiban an 'ainaik?" Wa anta tanzuru bihima ila ma la yahillu lak. Alam akun raqiban ala udhunaik. Wa hakadha an sairil a'dha. Fa kaifa tara haya'aka wa khajlak
wa huwa ya'uddu 'alaika in'amahu wa ma'asika wa abadihi wa masawika fa in ankarta syahidat 'alaika jawarihuk fa na'udzu billahi minal iftidah ala mala'il khalqi bi syahadatil a'dha illa anna Allah azza wa jalla wa'ada al-mu'mina ay yasura alaih wa la yattali'u alaihi ghairuh kama dzakarna wa dzalika bi fadlin min. Kata Abdullah bin Mas'ud, tak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan berdua-dua dengan Allah seperti berdua-duanya seseorang dengan bulan di malam purnama. Kali tanggal 14 setiap bulan malam purnama kita keluar malam-malam sendirian. Tak ada orang lain. Yang ada hanyalah bulan. Kadang orang, saya nggak pernah mengalami. Kadang orang kayak orang gila. Lihat bulan ngomong sendiri. Wahai bulan. Gitu. Kadang seperti itu. Nanti dia akan menyendiri dengan Allah seperti seseorang menyendiri dengan bulan di malam purnama. Ini bukan menyamakan Allah dengan bulan, bukan. Tapi menyamakan kondisi situasi orang tersebut. Kemudian Allah akan bertanya kepada orang itu, wahai anak Adam, bagaimana engkau akan tertipu sehingga durhaka kepadaku? Wahai anak Adam, apa yang telah engkau amalkan tentang apa yang telah engkau ketahui? Apa sudah diamalkan enggak ilmu-ilmu yang telah engkau fahami? Wahai anak Adam, bagaimana kamu merespon seruan para utusan kami, para rasul kami? Wahai anak Adam, bukankah aku mengawasi kedua matamu? Tetapi engkau menggunakan, melihat dengan kedua matamu terhadap apa-apa yang tidak halal untuk dilihat olehmu. Melihat yang haram. Bukankah aku pun mengawasi kedua telingamu? Tapi engkau menggunakannya untuk mendengar apa-apa yang Allah haramkan untuk didengar. Begitulah terus. Semua anggota tubuhmu dipertanyakan oleh Allah. Maka saat itu engkau akan merasa malu. Engkau akan merasa amat sangat kecewa dengan dirimu. Sementara Allah terus menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Kemudian dihitung juga maksiat yang engkau lakukan kepadanya. Allah menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan Allah pada dirimu. Plus Allah pun menyebut-nyebut kesalahan-kesalahanmu pada dia. Allah setiap saat selalu memberikan kebaikan dan nikmat. Sementara kita merespon semua nikmat itu dengan dosa, maksiat dan kesalahan. Kalau engkau mengingkarinya, mengingkari semua kesalahanmu, maka pengingkaranmu akan dibantah oleh anggota tubuhmu. Anggota tubuhmu menjadi saksi atas semua yang kamu lakukan. Kalau umpamanya kamu berkata, enggak, saya tidak menggunakan tangan ini untuk berbuat dosa, untuk menyakiti sama makhluk, enggak. Langsung tangan membantah, iya dulu saya pernah dipakai nempeleng, pernah dipakai nyentil, pernah dipakai nyubit, pernah dipakai berbuat zalim. Dibantah oleh anggota tubuhmu sendiri. Kalau kita berkata mata saya dulu selalu dipakai melihat Al-Quran, melihat kitab, melihat buku-buku yang bermanfaat. Si mata ngomong enggak, saya dipakai melihat noong yang mandi dan seterusnya. Dibantah. Maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari dibongkarnya aib-aib kita di hadapan makhluk dengan persaksian anggota-anggota badan kita sendiri. Cuma alhamdulillah Allah Azza wa Jalla berjanji kepada orang-orang mukmin akan menutup aib mereka
sehingga tak ada seorang pun orang lain yang mengetahuinya. Sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan, dan itu merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan teralami oleh siapa? Oleh orang-orang mukmin. Mereka akan langsung berdialog dengan Allah di dalam proses hisab. Timbul pertanyaan, apakah ini pun dialami oleh orang-orang kafir? Apakah orang kafir juga akan diajak berbicara oleh Allah ketika hisab? Maka dalam masalah ini terdapat ikhtilaf di kalangan para ulama. Ikhtilafnya ini sudah kita bahas ketika kita menerangkan tentang nama-nama hari kiamat. Dan nanti akan diulang penjelasan ini lebih detail dalam bab persaksian anggota-anggota tubuh orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan pertemuan mereka dengan Allah Azza wa Jalla dengan penjelasan yang lebih mendetil insyaallah. Kalau ada yang berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia itu akan dibalas dan dihisab. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan bahwa Allah akan memenuhi Jahannam dengan bangsa jin dan bangsa manusia semuanya. Jadi Allah dalam Al-Quran juga dalam banyak hadis sering menerangkan bahwa bangsa jin juga akan terkena azab. Akan mengalami hisab. Tapi kita tak pernah menemukan ayat atau hadis yang menerangkan tentang pahala bagi bangsa jin, juga tentang hisab sedikit pun. Lalu timbul pertanyaan, apakah bangsa jin juga mengalami hal yang sama dengan manusia, yaitu diajak dialog secara langsung oleh Allah nanti tanpa penerjemah? Apa bangsa jin bisa bahasa Arab? Ya bisa kalau bangsa jinnya orang Arab. Kalau bangsa jinnya orang Sunda, hidupnya di Sunda di sini, ya nggak bisa, seperti manusia aja. Manusia, ada nggak orang Sunda yang bisa bahasa Arab? Ya ada, kalau belajar. Orang Sundanya pernah umpamanya ke Saudi berapa tahun kemudian hidup di sana belajar, ya bisa. Tapi kalau enggak, idak liher di daerah Sunda. Idak liher itu apa ya? Ya dia cuma muter-muter di sekitar Bandung saja. Nggak pernah belajar bahasa Arab. Ya nggak akan bisa. Jin juga begitu. Kalau jin idak liher di Bandung, orang Sunda, jago bahasa Sunda dia. Kurung batok, dia nggak akan bisa bahasa Arab kalau nggak belajar. Apakah jin juga ditanya langsung dialog dengan Allah? Maka jawabnya, innallaha ta'ala akhbara annal insan wal jinna yus'alun. Faqala khabaran amma yuqalu lahum ya ma'syaral jinni wal ins. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussu alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Qalu bala syahidna ala anfusina. Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan bahwa manusia dan jin akan ditanya. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-An'am 130. Kata Allah, wahai bangsa jin dan bangsa manusia, bukankah telah datang kepada kalian para rasul dari bangsa kalian? Kalau rasul yang dimaksud utusan Allah tidak ada dari kalangan bangsa jin, hanya dari bangsa manusia. Tapi utusan Allah berupa para duatnya, para mubalignya, para ustadznya di kalangan bangsa jin juga ada. Jin ustadz ada, mengajarkan kepada kaumnya tentang agama ini.
Bukankah telah datang kepada kalian para rasul dari kalangan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian dan memberikan peringatan kepada kalian tentang pertemuan hari kalian ini? Dijawab baik oleh bangsa jin ataupun oleh bangsa manusia, ya kami bersaksi atas diri-diri kami. Jadi ayat ini menjelaskan ya, jin juga ditanya. Kalau umpamanya, ini salah satu pertanyaan saja. Pertanyaannya, ada nggak Rasul utusan kami yang datang kepada kalian? Hanya sebagian pertanyaan. Kalau diterangkan sebagian pertanyaan menunjukkan memang seluruh pertanyaan teralami juga oleh bangsa jin dan juga oleh bangsa manusia. Karena mereka yang diajak bicara, mereka berakal. Dikatakan minkum di antara kalian. Lalu kenapa dikatakan ada utusan dari kalangan bangsa kalian? Termasuk apakah bangsa jin? Enggak. Karena seluruh Nabi Rasul hanya dari kalangan bangsa manusia. Tapi disebutkan juga secara umum kepada bangsa jin. Taubahnya seperti penggunaan dhamir mudzakkar yang juga berlaku untuk muannas. Dhamir itu artinya kata benda, kata ganti, personal pronouns, personal pronomen. Itu kata ganti. Walaupun kata gantinya untuk laki-laki tapi juga berlaku untuk para wanita. Assalamualaikum. Itu juga berlaku bagi para wanita. Tidak dikatakan assalamualaikunna, enggak. Semua seruan Allah di dalam Al-Quran umumnya untuk para laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu. Mencakup juga untuk para wanita. Kutiba alaikumus siyam. Tidak dikatakan kutiba alaikum wa alaikunna as-siyam. Alaikum untuk laki-laki, tapi wanita sudah tercakup di dalamnya. Disebut dhamir mudzakkar, tapi cakupannya mencakup muannats. Disebut dalam hal ini juga Rasul dari bangsa kalian, bangsa manusia, tapi isi pesannya mencakup juga terhadap kalangan bangsa jin. Maka seperti itulah. Berdasarkan hal itulah maka hisab yang diterangkan baik dalam ayat maupun dalam hadis untuk manusia, pahala dan juga azab untuk manusia juga berlaku semuanya untuk bangsa jin. Karena tugas yang Allah berikan kepada dua bangsa ini, manusia dan jin, adalah sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka baik pahala maupun azab yang berkaitan dengan ibadah. Dapat pahala karena menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya. Disiksa karena mengabaikan ibadah atau melakukan karena asal-asalan. Itu berlaku untuk kedua bangsa ini. Baik bangsa jin yang terbuat dari api ataupun bangsa manusia yang terbuat dari tanah. Di antara bangsa manusia ada yang mukmin, ada yang kafir. Di antara bangsa jin juga ada yang seperti itu. Musuh besar baik manusia ataupun jin sama, yaitu iblis. Maka di kalangan mukmin ada yang bermusuhan dengan iblis, ada yang bersahabat. Di kalangan bangsa jin juga ada yang bermusuhan dengan iblis, ada juga yang bersahabat. Sama, makanya bangsa jin menyatakan wa inna minna salihun wa minna duna dzalik kunna
tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Wa inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim, ada juga yang durhaka. Itu bangsa jin. Maka karena itulah Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 18, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka itu penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Maka iman dan amal soleh di sini berlaku baik untuk manusia ataupun untuk bangsa jin. Demikian juga di kalangan manusia terancam orang-orang kafir, orang durhaka dengan azab neraka jahannam. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Siapa orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, bagi dia neraka jahanam dan mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Ini berlaku baik bangsa manusia ataupun bangsa jin. Ucapan bangsa jin yang Allah abadikan dalam Al-Quran, kunna tara'iqa qidada, kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda, fafihim ahwa, syi'iyah, qadariyah, murjiah. Maka di kalangan bangsa jin ada ahlul ahwa, ada orang kafir, ada jin kafir, ada jin muslim. Yang di kalangan muslim ada pengikut hawa nafsu, ada jin syiah, ada jin qadariyah, ada jin murjiah, ada juga jin ahlus sunnah. Tergantung jin itu belajar kepada ustadz yang kayak bagaimana. Adapun bangsa jin yang ikut mendengarkan kajian kita, baik online maupun offline. Mungkin jin bangsa jin ada yang mendengarkan radio. Ya radionya disetel oleh orang, jin ikut mendengarkan. Mungkin ada yang berkerumun jin di sini ikut mendengarkan, tapi itu nggak ganggu. Maka mendengar penjelasan kita, menyerap pemahaman yang kita jelaskan, maka mereka memiliki pemahaman akidah manhaj seperti kita. Tapi kalau jin-jin yang ngajinya kepada ahlul ahwa, ya mereka menjadi ahlul ahwa. Yang ngaji ke syiah jadi syiah. Yang ngajinya mendengarkan kajian-kajian umpamanya murjiah jadi murjiah, qadariyah jadi qadariyah, begitulah seterusnya. Ini yang dimaksud dengan kunna tara'iqa qidada. Kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Lalu kalau ada pertanyaan, famal hikmatu fi dzikril jin ma'al ins fil wa'id wa tarku ifradihil ins anhum fil wa'ad. Lalu apa sih hikmah kalau menjelaskan tentang siksa dan ancaman bangsa jin juga banyak disebut. Tapi kalau menerangkan masalah janji, masalah balasan yang baik, pahala dan surga, itu hanya disebut bangsa manusia saja. Jin enggak disebut. Maka dijawab, annahum qad dzukiru aidan fil wa'ad li'annahu subhanahu wa ta'ala yaqul. Dijawab, mereka juga disebut oleh Allah ketika menerangkan tentang janji, tentang surga, tentang pahala, tentang reward. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-18, ulaika alladzina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka lah orang-orang yang telah ditetapkan ketetapan Allah atas mereka, para umat-umat sebelum mereka dari bangsa jin dan manusia, bahwa mereka itu akan rugi. Lalu Allah menyatakan, walikulli darajatum mimma amilu, dan bagi setiap mereka, dalam ayat yang ke-19-nya, bagi setiap mereka jin ataupun manusia memperoleh derajat tergantung dari amal baik yang mereka lakukan.
Jadi memperoleh derajat mana derajat di surga. Tidaklah Allah menyebut derajat kecuali dengan surga. Kecuali dengan maksud itu adalah surga. Itu adalah pahala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Maksudnya tingkatan derajat di surga. Kalau ada lagi yang bertanya, Allah Azza wa Jalla berbicara terhadap jin dan manusia tentang neraka. Dalam Al-Quran Allah menyatakan dalam surah Ibrahim ayat 22, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqa. Berkata syaitan, ketika semua urusan sudah beres, yang ke surga sudah ke surga, yang ke neraka sudah ke neraka. Berkata syaitan di hadapan pengikutnya, khutbah dia. Di dalam neraka dia khutbah. Kata syaitan, Allah telah menjanjikan janji yang benar kepada kalian. Sedangkan aku menjanjikan, tapi aku ingkari janjiku. Sampai pada ayat, walumu anfusakum. Sekarang, celaklah diri-diri kalian. Ini khutbah iblis kepada para pengikutnya dalam neraka. Jangan salahkan aku hanya mengajak kalian memenuhi ajakanku. Setan tidak pernah memaksa dengan membisikkan, ayo kamu mabuk, kalau nggak mabuk dicekek. Enggak. Jangan sholat, awas. Kalau sholat pokoknya ya tiba-tiba kamu bakal sakit. Enggak begitu. Setan nggak pernah mengancam begitu, hanya mengajak. Fastajtumuli, kalian memenuhi ajakanku. Jadi tidak ada paksaan. Hanya ajakan tapi kalian memberikan respon. Memenuhi ajakanku. Fala talumuni, jangan kalian mencela aku, walumu anfusakum, tapi celalah diri-diri kalian. Juga dalam Al-Quran surah Qaf ayat 27 Allah menyatakan wa qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Berkata syaitan qarin. Kan ketika kita hidup ada syaitan qarin yang mendampingi kita terus. Si qarin ini nanti berkata di akhirat, Rabbana ma atghaytu. Ya Allah, aku tidak menyesatkan dia. Walakin kana fi dhalalim ba'id. Tapi dia memang sudah berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini semua ayat menjelaskan bahwa bangsa jin ini hanya oleh Allah diterangkan dalam konteks azab, dalam konteks menyesatkan, dalam konteks di neraka. Maka dijawab innama dzukira min tafawudihim finnar annal wahida min ins yaqulu lisyaitan alladhi kana qarinu fid dunya. Innahu athghani wa adallani fayaqul lahu qarinu rabbana ma athghaytu walakin kana dhalan bi nafsihi wala sababun bainal fariqaini yad'u ahlul jannah fihima ila tafawud walidzalika sakata anhuma. Dijawab, memang diterangkan dalam neraka dialog mereka dalam neraka antara bangsa jin dengan para pengikutnya dari kalangan manusia. Seorang manusia berkata kepada setan yang menjadi qarin di dunia bahwa saya disesatkan, saya digelincirkan oleh si setan ini nih. Lalu setan ini membantah. Kata setan dari kalangan jin yang menjadi qarin, ya Allah, aku tidak menyesatkan dia. Tapi dia memang sudah sendirian sesat. Dia sesat dengan sendirinya. Juga tidak ada dialog di surga antara bangsa setan, antara bangsa jin dengan bangsa manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa kemaksiatan yang mereka lakukan
Itu yang menjadi penyebab. Penyebab apa? Penyebab adanya dialog di dalam neraka antara setan dengan manusia untuk mengabarkan tentang adanya pertengkaran di antara setan dan manusia karena disesatkan. Jadi diterangkan adanya pertengkaran di neraka antara jin yang mendampingi manusia karena adanya hajat, adanya kebutuhan. Adapun dialog antara bangsa jin dengan bangsa manusia di surga nggak ada alasan untuk diterangkan. Mereka masuk ke dalam surga secara benar, secara bahagia, secara senang, maka tak ada alasan untuk menjelaskan mereka. Adapun dialog atau pertengkaran di neraka ada kebutuhan untuk diterangkan. Makalah diterangkan. Makanya disebutkan wala sababun bainal fariqaini yad'u ahlul jannah fihima ila tafawud falidzalika sakata anhuma. Tidak ada penyebab antara ahli surga dari kalangan bangsa jin dengan bangsa manusia yang mengharuskan adanya dialog. Dialog untuk apa antara jin dan manusia? Kalau dialog antara jin dan manusia neraka, ada kebutuhan yaitu saling menyalahkan. Bertengkar di kalangan mereka, maka dijelaskan. Maka dialog antara jin dengan manusia di surga tidak ada kebutuhan untuk diterangkan. Tidak ada kepentingan untuk diterangkan. Tapi tidak menunjukkan bahwa bangsa jin tidak ada yang ke surga. Ada yang ke surga. Yaitu jin-jin yang soleh sebagaimana manusia-manusia yang soleh juga. Ya, inilah proses, salah satu proses hisab, yaitu adanya dialog antara Allah dengan manusia dan juga bangsa jin yang dilakukan dengan bahasa Arab tanpa ada penerjemah sama sekali. Inilah yang kita bisa jelaskan untuk hari ini. Pagi ini cukup sampai di sini. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang masalah qisas yang akan terjadi di akhirat nanti. Untuk sekarang cukup dulu dan kita masuki sesi tanya jawab. Dan untuk memandunya saya persilakan kepada Pak Muzain untuk melayani pertanyaan untuk kita jawab insyaAllah nanti ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas penjelasan yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan kami sekarang mengundang antum semua para pendengar dan juga para pemirsa untuk bisa bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz. Yang pertama kami haturkan kepada anggota Majelis Taklim Al-Ikhlas di Jati Bening Estate melalui Zoom-nya. Yang akan bertanya kami silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Ibu? Pak Ustadz, ya. Dengan Ibu Ola dari Bekasi. Mangga Bu Ola. Ya, Pak Ustadz mau menanyakan mengenai sejauh atau sekuat apa pengaruh jin itu terhadap kita. Terutama jin yang ternyata ada jin Syiah, jin Murji'ah gitu. Kalau terhadap manusianya kan kita bisa menghindar Ustadz karena kelihatan. Nah untuk jin-jin itu apakah jin seperti itu juga masih tetap bisa berada di sekitar kita, Pak Ustadz? Taib. Sudah Bu Ola? Cukup Bu? Ya, cukup. Ya. Terima kasih. Taib. Barakallahu fiik Ibu Ola di Bekasi. Bu Ola salah satu pengurus inti dari Majelis Taklim Al-Ikhlas ini. Pertanyaannya apa? Oh jin Syiah ya. Iya, barakallahu fiik. Seperti manusia. Di kalangan manusia ada yang Syiah, ada yang Murji'ah, ada yang Mu'tazilah, ada yang Qadariyah, ada yang Ahlul Ahwa banyak. Ya. Apakah mereka berupaya mempengaruhi kita? Ya, kalau mereka punya misi untuk mendakwahkan pemahamannya, keyakinannya, mereka berinteraksi dengan kita. Ngobrol, ya, kemudian mungkin memberi buku-buku. Atau umpamanya ya ngajak
makan siang bersama sambil ngobrol memasukkan misinya. Kalau menurut dia kita bisa dipengaruhi. Tapi kalau umpamanya kitanya orang berilmu, merekanya kurang ilmu, berani nggak datang kepada kita? Nggak berani ngajak dialog, mereka yang akan terpengaruh oleh kita. Kita bisa membantah syubhat mereka, meluruskan, bisa goyah, bisa belot, kemudian ikut ke kita. Betapa banyaknya orang-orang yang awalnya seperti itu, orang. Ada umpamanya orang yang hadir ingin tahu gimana untuk dilaporkan ke gurunya. Ya begitu duduk dia mendengarkan. Ternyata paham, ngerti, oh benar-benar. Akhirnya terus. Ada orang umpamanya masalah fikih, saya membahas kitab Bulughul Maram. Dia memperoleh penjelasan dari saya berbeda dengan penjelasan yang dia dapat dari gurunya. Tapi nggak bisa bantah. Dia ngomong ke gurunya. Hayulah, saya akan datang. Gurunya datang. Untuk dibantah. Karena kita membahas kitab, kita bahas hadis. Hadis sahih atau enggak, dijelaskan dulu ya. Kemudian ada beberapa mufradat atau kosakata yang perlu terangkan sesuai dengan penjelasan dalam kitab. Waktu itu yang saya bahas adalah kitab Tawdihul Ahkam, Sunan Syekh Al-Bassam. Metodologinya kan begitu. Dibahas kesahihan hadisnya dulu, terus ada beberapa kosakata yang perlu, kemudian setelah itu dibahas faidah dari hadis ini, hukum-hukum yang berkaitan. Semuanya berdasarkan penjelasan para ulama. Kalau ada yang ikhtilaf disebutkan. Dan dipilih mana yang terkuat. Si ustadz tersebut melihat, mendengar satu pertemuan nggak dapat celah untuk membantah. 2 pertemuan, lama-lama oh iya benar. Setelah 6 bulan baru dia datang ke saya. Saya datang awalnya dibawa oleh murid saya datang untuk mendebat. Setelah diperhatikan apa yang harus didebat ya. Ini bukan pendapat pribadi ustadz, penjelasan para ulama. Akhirnya ngikut terus sambil bawa kitab tersebut. Kenapa koneksi putus ini? Iya, terus saja katanya. Jadi ada yang begitu terpengaruh. Mungkin di kalangan orang lain juga begitu. Saya pernah dulu sempat mengadakan tabligh akbar dengan judul membedah akidah Syiah atau apa di Cipaganti. Iya, membedah Syiah. Membedah akidah Syiah. Saya jelaskan berdasarkan rujukan mereka. Di YouTube ada ya rekamannya, videonya. Setelah itu begitu pulang langsung saya dapat WA atau SMS, mungkin belum ada WA atau saya lupa. Dia bilang, alhamdulillah Ustaz, saya sekarang terbuka. Saya ngaji di Syiah selama ini. Saya datang untuk ini. Ternyata semua rujukan Syiah yang Ustaz sampaikan benar itu. Ternyata betul ajaran itu begitu. Ternyata saya baru tahu itu semuanya merupakan kekeliruan salah. Tobat sampai sekarang dia ngaji. Nah, adakah mungkin bangsa jin seperti itu? Kalau bangsa jin datang kepada kita untuk membelokkan akidah kita kepada akidah Syiah, dia nggak akan bisa. Karena untuk membelokkannya itu harus ada hujjah, ada argumentasi. Maka jin-jin Syiah akan menjauh dari kita. Ya, adapun yang dimaksud jin itu menyesatkan kita adalah jin qarin. Jin qarin yang mendampingi kita itu akan berupaya untuk memberikan bisikan-bisikan ke dalam hati kita tanpa adanya apa? Terdengar suara di telinga. Langsung isi bisikannya langsung masuk ke dalam hati kita. Agar kita berhenti dari kebaikan dan amal soleh. Sholat biar ditelat-telat gitu ya. Kalau bisa ditinggalkan sama sekali. Kalau nggak bisa ditelat-telat dari waktu yang semestinya gitu ya. Digoda agar kita itu melakukan satu dosa dan maksiat. Dimulai dari dosa kecil, kesalahan kecil, maksiat kecil, lama-lama besar. Nah, itu qarin. Apa agama dia? Bukan Syiah, bukan Murji'ah. Tapi berupaya untuk membelokkan kita
dari kebenaran. Adapun umpama jin-jin Murji'ah Syiah yang militan memiliki misi untuk menyesatkan manusia, ya mungkin caranya dengan mempengaruhi sesama bangsa jin untuk dibelokkan pemahamannya, akidahnya, yang kemudian jin tersebut sebagai jin qarin membisikkan keyakinan akidah itu kepada manusia yang diikutinya. Adapun si jin itu orang Syiahnya, si jin Syiahnya, si jin Murji'ahnya datang kepada kita untuk mempengaruhi kita, tidak bisa. Karena harus dengan argumentasi, harus dengan hujjah, harus dengan penjelasan, dan mereka tidak memungkinkan melakukan hal itu kepada kita. Ya demikian bola, wallahu alam bisawab. Silakan lagi. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang para peserta Zoom dari Majelis Taklim Al-Ikhlas untuk bertanya langsung di belakang Bu Ola. Barangkali masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa, Ibu? Saya dari Nini, Bekasi. Silakan Bu Nini. Begini Ustadz Abu Haidar Hafizakumullahu Ta'ala, apakah dosa-dosa atau perbuatan maksiat kita yang sudah kita taubati itu masih ditanya oleh Allah nanti? Dan bagaimana dengan perbuatan kita, misalkan ada masalah dengan orang gitu, kezaliman kita gitu, apakah nanti kita juga bakal dipertemukan dengan mereka gitu Ustadz? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga ditanyakan Ustadz melalui pesan singkat ya, pertanyaan seperti begini. Iya. Baik. Ibu siapa barusan? Bu Nini. Ibu Nini masih di Bekasi ya. Salah satu jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas. Ya, pertanyaan senada banyak. Sudah sering juga dipertanyakan seperti itu di beberapa kajian sebelumnya. Dan saya yakin ini bukan pertanyaan terakhir. Pasti suatu saat akan ada yang lain lagi yang bertanya. Ngerinya hisab mengakibatkan kita takut, khawatir. Bagus nggak terasa takut? Super bagus. Takut ini wajib kita miliki. Salah satu karakter orang-orang mukmin adalah takut. Takut kepada Allah, takut kepada neraka, takut kepada buruknya hisab pada hari kiamat. Takut itu yang menjadi pengerem kita dari keburukan. Pas mau berbuat buruk, ingat hisab, takut, nggak jadi. Orang yang punya rasa takut menderita di akhirat seperti itu, Allah janjikan surga. Amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut maqama rabbih, makna maqama rabbih adalah saat ketika dia berdiri di hadapan Allah di hari kiamat. Kata Imam Ibnu Katsir, maqam di sini adalah isim zaman. Isim zaman itu kata benda yang menunjukkan tempat. Maqam artinya saat berdiri. Bisa tempat berdiri ya, maqam bisa juga tempat berdiri, isim makan disebutnya. Bisa isim makan, isim zaman, lafadznya sama maqam. Maqam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim. Maqam Rabbi saat ketika dia berdiri di hadapan Allah. Takut sengsara, takut hisab. Wa nahan nafsa anil hawa, lalu dia menahan diri dari hawa nafsu ketika di dunia. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat dia kembali nanti. Jadi rasa takut itu wajib kita miliki. Nah, kalau umpamanya kita di masa lalu pernah terjerumus ke dalam dosa, maksiat, lalu kita dapat hidayah, lalu ingat kepada dosa itu, waduh takut terhadap hisabnya, lalu kita taubat, memenuhi unsur-unsur taubatan nasuha, syarat-syarat diterima taubat. Berhenti, menyesal, bertekad tidak kembali dan seterusnya.
Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dosa akibat perbuatan yang lalu itu akan terhapus. Terhapus di mana? Di catatan malaikat. Terhapus. Apalagi yang dihapus? Dihapus azab yang tadinya dicanangkan untuk dia karena dosa itu dihapus, di-cancel, dibatalkan, dibedokkan. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Asa di sini kata Ibnu Abbas pasti. Kalau bahasa kita, asa ini terjemahkan mudah-mudahan atau semoga. Kalau mudah-mudahan semoga ada kesan tidak pasti ya. Ya mudah-mudahan aja selamat di perjalanan. Pasti nggak selamat? Belum pasti, mungkin ada musibah mungkin. Itu kalau mudah-mudahan. Tapi asa ini pasti. Setiap lafaz asa dalam Al-Quran itu pasti. Maka maknanya pasti Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Dan memasukkan kalian ke dalam surga. Itu bagi orang yang bertobat dari dosa-dosanya. Maka tidak ada lagi hisab atas dosanya. Karena sudah ditobati dan dihapus. Hisabnya malah pahala dari tobatnya. Tobat ini selain menghapus dosa juga mengundang pahala. Mengundang turunnya pahala rahmat dari Allah SWT. Diganti semua kesalahan-kesalahan menjadi kebaikan. Ulaikal ladzina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang bertobat itu mereka lah orang-orang yang akan ganti oleh Allah, diganti kesalahan-kesalahan mereka dengan kebaikan. Catatan yang ada hanyalah yang baik-baik, kebaikan atas tobatnya, dan catatan buruknya sudah dihapus. Tidak akan ada lagi catatan itu di akhirat. Yang ada adalah catatan tobat dari dosanya. Dosanya sudah tidak ada, sudah terhapus. Yang ada adalah catatan amal soleh berupa tobat. Maka ketika ada hisab, dialog, maka tidak akan lagi dipertanyakan. Sebab sudah ditobati oleh orang tersebut. Ya, maka berbahagialah orang-orang yang telah bertaubat dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Semua kesalahannya diganti dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah, ulaikal ladzina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang semua kesalahan-kesalahan akan Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Bagi orang yang taubat. Yang pertama. Kedua, bagaimana kalau dosa itu dalam bentuk kezaliman kepada orang lain? Mungkin kita pernah menggibahinya, menghinanya, bahkan mungkin memukulnya, ya, atau mengambil barang miliknya baik dengan cara dicuri atau dirampas atau ditipu dengan cara yang tidak benar. Semua menipu caranya tidak benar ya. Nah lalu kita mau bertobat, apakah kelak di akhirat dipertemukan oleh dengan orang itu? Itu yang nanti dibahas dalam pertemuan yang akan datang. Ibu apa? Anip ya? Ini. Ibu ini nanti harus hadir lagi di pertemuan yang akan datang. Ada qisas. Qisas untuk orang yang zalim kepada orang lain yang kezalimnya tidak ditobati juga. Kita pernah menggibahi, sudah nggak tobat, nggak diperbaiki, nggak dikoreksi gitu ya. Nah, itu ada kisus tuh. Ada hutang piutang, nggak sempat dibayar, ya. Nanti akan ada kisus di sana tuh. Kita berbuat menghina orang lain, nggak pernah minta maaf. Di hadapan banyak orang kita menghina dia, dipermalukan sampai nangis. Bangga, senang kita, puas hati lihat dia menangis. Sampai akhir hayat gak pernah minta maaf. Itu ada kisus nanti.
Itu semua ada apa namanya, ada perhitungan. Kecuali kalau kita pernah bertobat. Dengan tobat yang sebenarnya kita pernah menggibahinya dan dia tahu kita menggibahinya. Dia sakit hati. Tobatnya apa? Minta maaf. Koreksi semuanya itu. Minta maaf. Terserah dia memaafkan kita atau tidak, kewajiban kita minta maaf. Walaupun kita dimaki, dihina lagi, ya itu resiko dari sebuah perbuatan buruk. Untung tidak dipenjara juga. Bisa nggak menggibahi orang lalu dipenjara? Ya bisa ya. Kalau ada bukti kegibahannya, adukan ya ke polisi, nih buktinya, nih saksinya, bisa. Tapi mungkin nggak sampai sana, minimal dicaci maki ya. Lumayan. Nanti kalau sudah meminta maaf, apapun resikonya, apapun balasannya, responnya, mau dimaafkan atau tidak, itu tanggung jawab dia. Tapi tanggung jawab kita minta maaf sudah dilaksanakan, Allah hapus dosa kita. Dimaafkan atau tidak? Yang jelas kewajiban kita minta maaf. Itu kalau dia tahu bahwa kita menggibahinya. Kalau dia tidak tahu kita menggibahi, jangan dikasih tahu. Maaf ya, kemarin saya sudah menggibahi antum nih, saya rekam gibahnya, nih dengarkan. Wah, ngamuk dia. Tapi jadi timbul madarat. Tadinya dia tetap ramah baik kepada kita, setelah tahu bahwa kita menggibahinya jadi memusuhi kita. Madarat. Jangan dikasih tahu bahwa kita menggibahinya. Terus gimana tobatnya? Tobatnya ralat gibahan kita kepada orang-orang yang dahulu, yang kemarin kita gibah dia di hadapan orang-orang itu. Umpamanya di hadapan 5 orang menjelek-jelekan dia. Besoknya dia ralat, undang 5 orang lagi. Lalu bilang, saya kemarin ngomong si dia itu jelek, padahal enggak, dia bagus. Saya kausap setan gitu, saya tergoda setan. Dia enggak sejelek yang saya omongkan. Saya yang seburuk yang saya omongkan. Saya lebih buruk daripada omongan saya. Ralat, lalu doakan kebaikan bagi dia. Puji dia di hadapan orang-orang itu. Dia itu baik. Saya bilang kan kemarin dia itu pelitnya. Enggak, dia itu sangat dermawan. Saya kan pernah bilang ya dia itu judes. Padahal enggak, dia sangat ramah loh. Saya aja yang salah. Saya kemarin benar-benar terbelenggu oleh godaan setan. Saya mohon ampun. Diralat begitu, doakan kebaikan. Cukup seperti. Jangan diberitahukan kepada dia bahwa kita pernah menggibahinya. Nah, kalau umpamanya kita pernah mengambil barang orang itu dengan cara yang tidak benar, baik meminjam tapi tidak dikembalikan, atau mencuri, atau menipu, atau merampas, untuk saya, awas. Nah, umpamanya dia nggak berani. Gimana tobatnya? Gentle dong, minta maaf, kembalikan. Oleh karena itulah maka kalau sudah begitu ada proses minta maaf, tobat, ya dikembalikan haknya, akan terhapus. Sama dengan tobat. Terhapus dan tidak akan ada lagi pertanggungjawabannya. Yang ada pertanggungjawabannya itu kalau belum selesai, belum tuntas di dunia. Kita belum minta maaf, kita belum mengklarifikasi, kita belum membalikan nama baik orang itu, terus sampai mati, ke bawah ke akhirat ada perhitungan. Ada hisab ya. Demikian Bu, wallahu a'lam bishawab. Nanti lebih detail, lebih jelas di pertemuan yang akan datang. Silakan untuk terakhir ya. Iya. Cuma 5 menit lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Barangkali masih ada dari jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas yang akan bertanya melalui Zoom. Kami silakan Ibu. Tidak ada. Ya. Silakan. Silakan Bu. Dari Zoom sudah tidak ada. Oh, sudah tidak ada. Terima kasih Ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Dan untuk selanjutnya kami silakan yang akan bertanya melalui telepon, kami tunggu di 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, saya bacakan dari pesan singkat Ustadz. Ada pertanyaan, Afwan Ustadz, apakah wanita yang tidak berjilbab dengan alasan asalkan hati baik bisa masuk surga? Apakah amalan soleh cukup dengan hati yang merasa baik dalam pandangan makhluk? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan dari hamba Allah. Iya. Gak perlu sholat, yang penting hatinya baik. Gak perlu saum. Gak perlu syariat ini. Yang penting hatinya baik. Itu pernyataan yang
Saya lupa istilahnya dalam bahasa. Pernyataan yang kalimat awal dengan kalimat kedua itu bertolak belakang. Perkataan yang penting hatinya baik itu benar. Tapi kemudian nggak perlu jilbab. Itu ya perkataan yang menghapus, menyalahkan, membenturkan dengan pernyataan yang pertama. Kalau hatinya baik pasti dia berjilbab. Kalau hatinya baik benar pasti dia sholat. Kalau hatinya baik pasti dia itu tidak akan berbuat dosa. Karena apa? Karena baik buruknya hati teraplikasi dalam amal. Nabi SAW menyatakan inna fil jasadi mudghah. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka amal perbuatan yang dilakukan oleh anggota badannya baik. Kalau buruk pula, yaitu hati. Nah, mengumbar aurat itu perbuatan yang super buruk. Itu perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan yang buruk. Maka keburukan amalnya cermin dari keburukan hatinya. Ya bisa sebenarnya hati saya baik ya. Tapi amalnya buruk, nggak bisa. Karena amal adalah indikator dari kondisi hati. Hati tidak bisa diketahui isinya. Tapi baru bisa terlihat dari amal yang dilakukan. Ibarat tank bensin dalam mobilnya. Tank bensin bisa dilihat ditong dari lubangnya? Nggak bisa, nggak kelihatan. Terus gimana tahu bahwa bensin ini isi atau tidak? Isinya full atau setengah? Ada jarum indikator kan ya? Speedometer itu ada biasanya. Kalau umpamanya ada di F, oh berarti penuh. F itu penuh. Kalau ada di E berarti kosong gitu. Nggak bisa kita katakan ini full tank penuh, tapi itu pas di starter nggak bunyi-bunyi, didorong nggak bunyi-bunyi juga, nggak hidup. Oh ini kosong. Tapi pemilik enggak ini full tank, bohong. Kita lebih percaya kepada indikatornya daripada omongan lisannya. Omongan lisan bisa bohong. Indikator ini saksi yang valid. Nah begitu, jangan sampai ngisi full tank tapi di dan ketika di starter nggak hidup-hidup. Didorong juga digejlugkan nggak hidup-hidup gitu ya. Kalau umpamanya akhirnya soak masih bisa nggak asal bensinnya ada masih bisa didorong aja kejeruk masukkan bisa bunyi nanti ya bisa hidup. Tapi kalau tadi aku full tank nggak bisa. Itu juga orang ngaku hati saya baik tapi dia nggak berjilbab. Berjilbab itu perbuatan yang buruk apa yang jelek? Buruk dan jelek, nggak ada baiknya. Makanya saya nggak kasih pilihan baik atau buruk. Buruk atau jelek? Buruk dan jelek. Keburukan dan kejelekan amalnya dalam bentuk membuka aurat cermin dari buruknya hati dia. Oleh karena itu, baik buruknya hati teraplikasi dalam baik buruknya amal. Baik buruknya lisan dia, cermin dari isi hatinya. Saya hatinya baik ya, saya juga suka menghina orang, suka membuli orang, suka menggibahi orang, suka mencela, menjelek-jelekan. Tapi hati saya sih baik sebenarnya. Itu adalah dua pernyataan yang bertolak belakang. Hati baik, tapi amal buruk. Maka nonsense. Saya nggak berani menyatakan bullshit, terlalu kasar. Omong kosong itu ya. Oleh karena itulah maka baik buruknya hati tidak dilihat dari pengakuan lisannya bahwa hatinya baik. Tapi dilihat dari amal perbuatan. Kalau hatinya baik pasti dia sholat. Pasti dia saum. Pasti dia baca Quran. Pasti dia mengaji. Pasti dia menutup aurat. Ya. Kalau pengakuan hati baik tapi auratnya terbuka, bohong.
Kalau hatinya dia mengaku hatinya baik tapi nggak sholat, bohong. Maka amal adalah jauh lebih valid. Mengungkapkan kondisi dan isi hati daripada pengakuan lisan. Ya, demikian. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.